Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen Market Buzz di Power Breakfast. Sebelum kita berbincang bersama analis yang sudah bergabung melalui video conference, ada beberapa berita lah ya terkait dengan agenda ekonomi. Di antaranya adalah neraca pembayaran Indonesia, kemudian transaksi berjalan PDB Indonesia dan suku bunga utama Bank Sentral China dan IHK inti Jepang. Kemudian juga ada data mengenai penjualan retail di Inggris. Dari emiten dalam negeri pemirsa ada BNLI, kemudian ada INDI, GHON, GMTD, kemudian ada Fitchi, BRPT, di mana sampai dengan Fitchi ini akan melaksanakan RUPS, sementara BRPT akan kum dividen tunai, BMM kum dividen tunai, KF kum dividen tunai, sementara Astra International pembayaran dividen tunai, serta EXCL juga adalah pembayaran dividen tunai. Seperti data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan langsung saja pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mas Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi. Halo. Apa kabar Mas Nafan? Ya, kabar saya alhamdulillah baik Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya selalu Mas Nafan. Ya, terima kasih. Mas Nafan, Wall Street tertekan dan Eropa juga tertekan, tapi kita lihat tadi Nikkei dan juga Kospi sejauh ini tadi sempat masih bergerak di teritori hijau meskipun tidak terlalu signifikan untuk pembukaan. Guncangan inflasi global, sejauh mana ini menjadi katalis yang mungkin akan negatif terutama untuk pasar saham Indonesia? Oke, di sini kalau misalkan jika saya amati bahwasannya berdasarkan data dari Losak bahwasannya tren inflasi global memang cenderung mengalami peningkatan ya, meningkat 2 kali lipat dalam setahun terakhir gitu. Misalkan pada Maret tahun 2021 itu inflasi global di kisaran 3,7%, sementara pada Maret tahun 2022 itu berada di kisaran 9,2%. Memang kalau kita akui bahwasannya kenaikan inflasi tersebut sangat dipengaruhi daripada misalkan beberapa faktor, misalkan kebijakan lockdown yang ditetapkan oleh Tiongkok ya dalam penanggulangan COVID-19 negara tersebut. Memang hal tersebut turut mengganggu rantai pasok global, sehingga hal tersebut mendorong kenaikan biaya produksi. Kemudian juga di sisi lain juga terjadi kenaikan harga energi dan pangan yang memang disebabkan oleh faktor Russian invasion towards Ukraine begitu, sehingga kalau misalnya kita melihat daripada harga komoditas saat ini itu trennya mengalami penguatan, sehingga wajar saja kalau misalkan jika terjadi lonjakan inflasi yang 2 kali lipat tersebut, tapi hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya faktor kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi global misalkan, maka dari itu para pelaku pasar mengkhawatirkan terjadinya faktor stagflasi tentunya, karena kalau misalkan kita melihat daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi global misalkan dari IMF, World Bank dan OECD itu cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan ya untuk proyeksi tahun 2022 paling di kisaran 3,2% hingga 3,6%. Tentunya memang hal tersebut merupakan sentimen negatif yang memang saya akui terus dibayangi oleh para pelaku pasar global. Dan sementara itu kalau misalkan jika kita melihat daripada tren kenaikan harga komoditas dunia tersebut mengacu kepada kondisi fundamental makroekonomi di Indonesia, ya saya pikir untuk kondisi fundamental makroekonomi Indonesia memang untuk saat ini cenderung solid. Misalkan kalau kita sebagai negara Indonesia juga mendapatkan blessing in disguise daripada adanya faktor kenaikan harga komoditas dunia, sehingga mempengaruhi daripada misalnya surplus neraca perdagangan di Indonesia selama 24 bulan berturut-turut misalnya begitu. Kemudian juga di sisi lain hal tersebut juga turut memberikan dampak positif terhadap terjadi kenaikan net buy Baik, Mas Nafan. begitu. Jadi ini saya pikir ini mempengaruhi daripada kinerja ISG yang kalau saya memang cukup progresif ya menghadapi daripada turbulensi pasar begitu. Karena faktor daripada net buy asing tersebut. Jadi inflasi global ini meningkat justru karena faktor komoditas. Sementara Indonesia adalah penghasil komoditas. Jadi tidak terlalu relate antara pasar saham Indonesia dengan pasar saham global. Oke.
Kita tinggalkan hal tersebut, kita beralih ke nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah hari ini di 14.700. Banyak yang mengungkapkan bahwa pembukaan keran ekspor CPO ini sebenarnya juga salah satunya adalah menopang agar rupiah ini bisa kembali menguat gitu. Bagaimana Anda menanggapi rupiah yang 14.700 berdasarkan data GISDOR Bank Indonesia? Ya memang kalau kita akui bahwasannya kenaikan harga rupiah ya, maksudnya terhadap dolar AS itu dipengaruhi daripada peningkatan kinerja daripada US Dollar Index. Karena memang pada waktu itu kan misalkan sejak bulan Maret tahun ini itu The Fed telah mengumumkan kebijakan hawkish ya dalam rangka untuk menjalankan kebijakan contractionary monetary policy yang semakin agresif dilaksanakan oleh The Fed tersebut dalam rangka untuk mengurangi ya dampak daripada kenaikan laju inflasi di Amerika Serikat yang begitu persisten begitu. Jadi dengan adanya faktor hawkish daripada Fed tersebut, kemudian juga disusul dengan adanya faktor kenaikan tingkat suku bunga acuan yang begitu agresif, karena memang pada terakhir ini kan di kisaran 50 basis point ya pada waktu itu The Fed telah menaikkan suku bunga sehingga di kisaran 1% of interest rates daripada Amerika Serikat tersebut. Itu juga tentunya menyebabkan kinerja dolar AS mengalami apresiasi luar biasa terhadap other peers begitu, termasuk rupiah memang, sehingga untuk saat ini ya memang pergerakan USD IDR chart itu memang dalam keadaan uptrend ya, atau dalam hal ini memang kondisi rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Sambil menanti katalis positif dari domestik ya tentunya ya, kalau misalkan jika kita mati daripada kebijakan pemerintah yang telah membukakan ekspor CPO ya, kita kan negara penghasil CPO terbesar di dunia, dengan demikian maka semestinya permintaan rupiah ya itu juga akan mengalami penguatan atau apresiasi, sehingga diharapkan agar tekanan misalkan akibat daripada penguatan dolar AS tersebut ya setidaknya bisa diminimalisir begitu kalau menurut saya. Artinya secara momentum pada saat rupiah memang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pembukaan ekspor CPO ini menjadi sebuah momen yang tepat begitu ya, apalagi mungkin untuk perusahaan-perusahaan ataupun mungkin sektor-sektor yang basisnya adalah eksportasi, Mas Nafan ya. Ekspor. Iya, memang kalau kita melihat dari indikator teknikal, misalkan pada USD IDR chart, sebenarnya ini indikator stokastik sudah overbought ya, sehingga semestinya dengan adanya faktor daripada kebijakan pemerintah tersebut ya, itu tentunya semestinya memberikan katalis positif terhadap rupiah, dan juga dengan demikian maka semestinya nih emiten-emiten berbasis CPO ya dalam hal memanfaatkan momentum tersebut ini juga bisa mampu meningkatkan kapasitas maupun juga kapabilitas peningkatan averaging selling price. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kinerja fundamental emiten tersebut dari top line maupun juga bottom line. Oke, tapi dari rekomendasi saham pilihan Wiki ya, tidak ada saham komoditas CPO yang direkomendasikan Mas Nafan. Kita lihat bersama 4 saham rekomendasi utama dari Nafan Aji Gusta, Mirai Aset Sekuritas berikut ini pemirsa. Yang pertama ada Antam, direkomendasikan buy atau akumulasi buy ya, Inco juga buy, IPCC buy, dan juga MDKA. Ini semuanya adalah komoditas tetapi bukan CPO. Ya. Ada alasan dibalik itu, Mas Nafan? Sebenarnya kalau untuk komoditas CPO sudah saya rekomendasikan dari kemarin ya, misalkan terhadap para klien. Sementara itu kalau misalkan jika untuk hari ini kebetulan untuk sektor komoditas ya itu juga saat ini mengalami apresiasi ya, karena sepertinya kinerja daripada dolar AS sepertinya sudah memasuki jenuh beli begitu ya, sehingga dengan demikian maka dari itu terjadi rebound misalkan di sektor komoditas CPO. Dan juga sebenarnya juga di sisi lain kalau misalkan kita melihat daripada dinamika Russian invasion towards Ukraine tersebut ya, memang ini juga masih terus dicermati ya oleh para pelaku pasar, sehingga menyebabkan terjadinya supply chain disruption. Ini juga mempengaruhi daripada adanya peningkatan harga daripada komoditas tersebut. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan momentum daripada kenaikan harga komoditas global yang begitu signifikan, yang misalkan kita melihat nikel mengalami apresiasi di atas 5% kalau saya ingat, bahkan juga demikian
maka komoditas emiten-emiten berbasis komoditas metal mining kalau menurut saya untuk saat ini memang patut dicermati ya. Belum lagi juga sebenarnya untuk kinerja perilisan kinerja laporan keuangan ya untuk kuartal kedua tahun 2022 memang kalau dalam tanda menurut saya progresif ya. Jadi ini semestinya juga sentimen daripada kinerja laporan keuangan tersebut ini juga bisa menjadikan katalis tambahan ya daripada apresiasi pergerakan emiten berbasis komoditas. Belum lagi juga sebenarnya kalau secara teknikal memang rata-rata emiten-emiten tersebut itu mengalami kinerja yang uptrend ya begitu, sehingga kalau misalnya kita memanfaatkan swing begitu itu semestinya bisa dimaksimalkan oleh para pelaku investor tentunya. Oke, kita bahas satu persatu, Mas Nafan, tapi singkat saja ya. Antam sampai dengan MDKA seberapa menarik dan posisi-posisi strategisnya, singkat saja. Oke, di sini misalnya kalau kita melihat bahwasannya pergerakan harga saham tersebut itu sudah menyentuh higher low ya. Jadi otomatis saya pikir ini bisa dicermati dalam rangka swing atau akumulasi begitu. Terus juga di sisi lain juga pergerakan harga saham tersebut memang rata-rata rebound ya, telah rebound daripada uptrend line, major uptrend line gitu, sehingga saya pikir emiten-emiten tersebut ini menarik untuk dicermati. Kalau untuk Antam bisa akumulasi dengan target price terdekat level 2.540 ya, kalau support level 2.290. Untuk sementara kalau untuk MDKA di sini bisa akumulasi beli ya dengan target resistance terdekat level 5.175 kalau support, sedangkan support level 4.230. Oke. Baik. Ya, untuk MDKA sendiri terakhir harganya di level 4.980 begitu ya. Oke. Baik. Inco kemudian IPCC juga masih layak untuk dicermati, Mas Nafan ya? Ya, betul. Misalkan kalau untuk Inco itu range-nya ya, support level 7.150 dan resistance terdekat level 7.975. Sementara kalau untuk IPCC karena juga merespon kinerja kuartal 1 yang positif, itu range support terdekat level 540 dengan resistance terdekat level 560. 560 resisten terdekat ya untuk IPCC ya. Kemudian juga untuk resistance kedua di level 575. Oke, ada yang mau joget nih Mas Nafan kalau ternyata saham-saham komoditas CPO nggak naik hari ini. Ataupun naik ya, saya di pihak yang terpaksa nggak naik, Wiki di pihak yang naik gitu. Nah, apa rekomendasi untuk saham-saham CPO seiring dengan pembukaan keran ekspor lagi? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi mungkin? Nah, di sini kalau misalkan jika untuk LSIP ya, kebetulan juga pergerakan harga saham sebelumnya berada dalam standar deviasi daripada sideways channel. Kebetulan berada di hampir di bawah batas bawah daripada sideways channel tersebut, sehingga saya pikir untuk akumulasi ya daripada LSIP itu juga bisa dilakukan. Terus juga di sisi lain kalau misalkan jika untuk ALI ya, kalau saya amati bahwasannya untuk ALI ini kan pola yang terbentuk ya, kalau misalkan pada minor chart itu kan ialah mirror polar rectangle ya begitu, atau memang dalam keadaan sideways channel. Tapi kalau misalkan kita tarik secara major, itu misalkan dari bulan 7 tahun 2021 hingga sekarang, itu ALI memang selalu pergerakan harga ALI ini selalu di atas daripada major uptrend line gitu ya, sehingga saya pikir untuk swing ya daripada LSIP maupun juga ALI itu bisa dimanfaatkan ya kalau menurut saya seperti itu, karena kita berkaca kepada kinerja top line maupun juga bottom line yang memang proyeksinya bisa semakin progresif ya untuk akhir tahun 2022. Karena kita mengacu pada pemulihan ekonomi begitu yang menyebabkan tadi peningkatan demand di sektor CPO baik domestik maupun juga internasional. Baik, secara harga dan juga teknikal kedua saham ini Anda rekomendasikan begitu, tapi secara fundamental untuk kedua emiten ini seperti apa Mas Nafan? Oke, sebenarnya kalau misalkan jika kita melihat ya daripada kinerja di sektor CPO ya, tentunya kalau secara domestik saya pikir ini trennya bagus ya, maksudnya tuh trennya
tren demand-nya bagus. Bahkan juga kalau misalkan kita melihat dari Ali saja nih, misalnya untuk pendapatan dan laba bersih kuartal kedua tahun ini pun juga ini pendapatan meningkat 30% secara year on year ya. Sementara kalau laba bersih itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 198% secara year on year gitu. Sehingga dengan demikian maka untuk sektor CPO secara keseluruhan, karena ini kan Ali juga menggambarkan sektor CPO secara keseluruhan begitu, itu sebenarnya masih sangat potensial dengan memanfaatkan daripada kondisi pemulihan ekonomi nasional yang terjadi. Karena kalau misalkan kita melihat daripada indeks keyakinan konsumen ya misalnya, itu sudah 7 bulan berturut-turut itu mengalami optimisme begitu ya. Sehingga saya pikir apalagi juga penjualan eceran Indonesia pun juga selama 5 bulan terakhir pun juga kinerjanya mengalami pertumbuhan gitu. Sehingga saya pikir ini sangat esensial gitu untuk mendukung sektor CPO bisa berkembang secara lebih progresif begitu ya untuk di tahun ini. Mas Nafan, ini kalau kita lihat dari pergerakan IHSG sendiri sedang berada di tren pergerakan yang positif begitu, menghijau. Analisa Anda untuk pergerakan IHSG hari ini seperti apa, Mas Nafan? Oke, di sini untuk pergerakan IHSG telah berhasil rebound ya daripada batas support psikologis ya. Ini juga support psikologis memang kira-kira berada di level 6.510. Adapun untuk pergerakan IHSG saat ini memang telah menyentuh level resistance pertama yang saya tetapkan ya, yakni di level 6.902 begitu. Kalau misalkan jika untuk kondisi global, kemudian juga diimbangi dengan misalnya Indonesia ini kan juga menantikan perilisan current account ya, yang memang diproyeksikan akan surplus ya untuk kuartal ke-1. Dan lagi pula juga surplus ini juga tentunya sangat dipengaruhi daripada katalis positif daripada meningkatnya kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 24 bulan berturut-turut dan memanfaatkan kondisi daripada kenaikan harga komoditas global yang terjadi. Kita juga negara net eksportir daripada non-migas unggulan ya. Jadi ini saya pikir semestinya ke depan pergerakan IHSG ya ini bisa saja kembali kira-kira ya untuk level resistance berikutnya ya. Apakah ini mungkin ini bisa saja dalam waktu ke depan ya, sambil kita menanti hasil daripada RDGB. Itu resistance kedua berada di level 6.995 ya. Sementara itu untuk level support daripada IHSG untuk hari ini berada di level 6.621. 6.805. Kemudian untuk level support kedua berada di level 6.752. Tapi so far kalau menurut saya semestinya hari Jumat ini IHSG masih cukup berpeluang terapresiasi ya, atau paling tidak bisa di zona positif begitu, karena justru Jumat ini masih akan menguat ya, yang biasanya dilanda aksi jual. Mungkin kan aksi jualnya juga sepekan yang lalu sudah sangat banyak, Mas Nafan ya. Baik. Ya paling sulit ya kita kalau melihat kalau misalnya kondisi global, para pelaku pasar juga tentunya mengapresiasi daripada kebijakan Tiongkok dalam pertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,7% dalam rangka mendukung growth ya. Itu pun juga semestinya membuat bursa di Asia begitu terapresiasi ya kalau menurut saya untuk saat ini. Fase turun dari indeks harga saham gabungan ini kan terjadi sampai dengan awal pekan kemarin. Nah sekarang kalau indeks kembali ke 6.800-an dan Anda bilang tadi ada peluang lagi menguji 6.900-an, IHSG saat ini dalam tren apa, Mas Nafan? Oke, di sini untuk saat ini pergerakan IHSG masih berada di hampir di atas ya daripada sideways channel yang ditetapkan di level resistance di 6.902. Ini mesti break above 6.902 terlebih dahulu ya, baru bisa terkonfirmasi menuju ke level 6.995 ya sebagai level resistance berikutnya. Oke, 6902 tercapai itu berarti tren naik. Pokoknya sih kalau menurut saya apresiasi ya daripada pergerakan IHSG. Baik, sekarang saat ini masih di atas tren sideways ya. Oke, kami tampilkan informasi pembukaan perdagangan pemirsa berikut ini. Ya, halo. Ya, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk IHSG menguat 0,99%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,6% dan LQ45 menguat 0,8%.
Kemudian dari gainers ada Gotoh masih menguat 2,86%, Antam naik 1,63%, Inco naik 4,26% di 7.950 dan Bang Arto naik 2,95% di 8.725. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam deretan top losers diantaranya adalah Bank BRI melemah 0,68%, Telkom melemah 0,48%, kemudian ADMR melemah 0,87%, Toys melemah 2,67%. Saya sih tadi tidak melihat saham-saham berbasis perbankan direkomendasikan oleh Mas Nafan. Mungkin ada indikator mengapa kemudian Anda cukup menghindari sektor perbankan di perdagangan hari ini, Mas Nafan? Oke, di sini kalau misalkan jika saya melihat daripada pergerakan perbankan ya, di sini masih cenderung konsolidasi ya, misalkan untuk BBRI, kemudian juga ada BMRI, kemudian juga BBCA, bahkan juga ada BBNI, kemudian juga di sisi lain juga untuk indikator RSI maupun juga secara stokastik masih, kalau dari Neo Hots ya itu masih rata-rata masih belum bentuk pola golden cross gitu, sehingga ini juga sepertinya para pelaku pasar akan lebih cenderung mengamati ya daripada misalkan untuk perilisan pekan depan mengenai kebijakan BI dalam rangka meletakkan RDG BI tersebut begitu ya, sehingga hal tersebut membuat para pelaku pasar lebih cenderung bersikap wait and see terhadap di sektor financial. Mas Nafan melihat berapa proyeksi suku bunga Bank Indonesia yang akan ditetapkan kali ini? Oke, di sini kalau misalkan jika kita melihat daripada perspektif kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ya, misalkan dari GDP kuartal 1 tahun 2022 itu saya melihat untuk kinerja pertumbuhan menurut pengeluaran dari sisi konsumsi masih di kisaran 4%-an ya, padahal kalau misalkan kita untuk pre-pandemic itu di atas 5%. Sementara itu kalau misalkan jika kita melihat dari kinerja inflasi umum maupun juga inflasi inti, itu inflasi umum di level 3,47%, jadi artinya masih berada di ambang batas daripada target BI di kisaran 2 hingga 4%. Sementara untuk tingkat inflasi inti Indonesia masih cukup stabil di kisaran 2,6% gitu, sehingga mungkin kalau misalkan jika kebijakan preemptif yang dijalankan oleh BI untuk bulan ini ya saya pikir akan lebih cenderung wait and see terlebih dahulu gitu, karena untuk pergerakan nilai tukar rupiah saat ini masih berada di bawah level 15.000 dengan perkembangan cadangan devisa Indonesia masih cukup adequate dalam rangka untuk menstabilkan rupiah. Jadi untuk bulan ini kalau menurut saya sih semestinya untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 3,5%, memang ini juga merupakan suatu hal yang menurut saya realistis gitu. Masih akan ditahan di 3,5% ya, Mas Nafan ya. Oke. Untuk growth. Baik. Saham-saham berbasis kita tinggalkan banking ya, komoditas CPO hari ini memang tidak masuk dalam deretan top gainers kita tadi Wiki, karena itu gainers based on value. Tetapi kalau melihat persentase pemirsa, Gosco Plantation ini memimpin dengan kenaikan 14,43% di posisi 222 pemirsa. Menyusul ada BWPT, Eagle High Plantation naik 8,33%. Kemudian ada juga LSIP pemirsa ya, yang hari ini terpantau mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan, tetapi memang masih terus bergerak liar begitu ya, karena ini benar-benar masih awal pembukaan, dan LSIP hari ini bergerak naik 4,33%. Kalau sudah naik begini, Mas Nafan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor yang baru mau menangkap saham-saham CPO? Ya sebenarnya kalau misalkan kita melihat secara kinerja long term ya, itu kalau misalnya kita melihat dari potensi peningkatan kinerja baik itu secara top line maupun juga secara bottom line, maka dari itu sebenarnya untuk prospek di CPO di tanah air secara jangka panjang itu memang menarik ya kalau menurut saya, dengan misalkan untuk target price LSIP ya itu di level 1.900 dalam research coverage milik aset sekuritas. Sementara itu kalau ALI berada di level target price jangka panjang di level 14.500. Kalau misalkan jika kita memanfaatkan momentum daripada swing tersebut, memang
untuk akumulasi daripada A5 maupun juga LSIP ini juga masih memungkinkan. Belum lagi juga kalau secara rating daripada sektor perkebunan itu masih overweight ya kalau menurut saya begitu. Oke, Jadi tapi ini lebih ke semestinya medium to bagus long ya. Dan Anda lebih gitu. menekankan kedua itu, LSIP dan juga AALI yang tergolong liquid lah dari saham-saham Liquid, berbasis betul sekali. CPO. Sayang sekali Mas Nafan, waktu Ya. kita sudah terbatas. Semoga perbincangan baik. ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Mas untuk Risa. analisa Anda, Mas Nafan. Ya, terima kasih Mas Wiki. Sampai Terima kasih, Mas jumpa. Risa. Selamat Baik, pagi. terima kasih.